Halo, selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Garyanto bersama partner saya. Maya oleh Fadila. Tentunya di program acara Mediside, Mediside, memulai hidup sehat selangkah lebih awal. Dalam 30 menit ke depan saya akan menemani sobat sehat di rumah untuk lebih mengenal pola hidup sehat. Nah, Mai, kira-kira hari ini kita akan bahas apa nih, Mai? Tapi tunggu dulu deh. Wah, kamu kenapa nih, Mai? Ini tiba-tiba sakit banget perut aku. Aduh, duh, 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 duh. Jangan-jangan kamu salah makan nih ya? Bukan. Jadi Bukan? tuh Oke. tadi nih sebelum kita live, aku udah mondar-mandir bolak-balik ke kamar mandi selama 5 kali. Waduh, banyak banget. Iya, aduh. Oke. Jadi tuh Heeh. aku kan pengen ke kamar mandi nih ya kan. Ya, Yaudah tuh aku oke. ke kamar mandi. Terus pas di kamar mandi ternyata urinnya tuh dikit banget. Sakit deh perutnya. Aku tahu nih masalahnya di mana. Kamu ini namanya anyang-anyengan, Mai. Anyang-anyang. Iya, anyang-anyengan. Kenapa kamu bisa anyang-anyengan? Karena kamu kurangnya menjaga area reproduksi kamu. Jadinya kamu anyang-anyengan deh. Aduh, terus gimana dong? Oke, daripada kamu bingung dan juga pemirsa di rumah pun juga penasaran, yuk kita sama-sama lihat tayangan satu ini melalui Mr. Kepo dari Mediside Lab. Ini dia. Halo pemirsa, bertemu lagi dengan saya Mr. Kepo. Pemirsa Kepo, saya kasih infonya. Pemirsa, bicara tentang kesehatan remaja, tentu hal yang tidak boleh diabaikan adalah kesehatan organ reproduksi. Kurangnya edukasi pada masalah organ reproduksi dapat memicu hal yang tidak diinginkan oleh para pria seperti kanker prostat, epididimis, dan juga gonore. Begitu pula dengan wanita. Gangguan organ reproduksi pada wanita meliputi keputihan, gangguan menstruasi, dan juga kanker serviks. Menurut observasi kanker dunia, di Indonesia sendiri, kanker serviks menempati posisi kedua tertinggi di antara jenis kanker lainnya. Kanker serviks menjadi ancaman nyata dan penyakit yang akan selalu ada. Namun, dengan pengetahuan dan penanganan yang tepat, tentunya hal ini dapat diminimalisir sekaligus disembuhkan sebelum terlambat. Lantas, bagaimana dampak dan cara menanggulangi masalah kesehatan organ reproduksi pada remaja? Simak selengkapnya di Mediside. Tuh, Mai, serem banget kan kalau kamu tidak menjaga kebersihan area reproduksi kamu. Dampak buruknya itu besar banget. Iya benar banget nih, tapi jadi takut nih aku. Oke, kalem. Oke, dibandingkan kita nih bingung dan juga penasaran, nah hari ini kita sudah kehadiran dokter. Wah, dokter. Nah, tapi spesial. Oh spesial. Spesial banget. Ini bukan nasi goreng ya. Oke, jadi dokter ini spesial banget karena selain berprofesi sebagai dokter, dokter yang satu ini juga berprofesi sebagai content creator. Wow. Kekinian banget nggak sih? Dokter masa kini. Yoi, keren banget pastinya. Oke deh, kamu pasti penasaran siapa banget dia. nih. Oke, kalau gitu. Oke, kita saksikan tayangan satu ini yaitu video profil dari Dokter Upik Anggraini. Ini dia. Dr. Upik Anggraini atau kerap disapa dengan Dr. Upik. Dokter cantik berusia 38 tahun ini merupakan dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Beliau menyelesaikan studi kedokteran di Universitas Indonesia pada tahun 2014. Saat ini, beliau berpraktik di Rumah Sakit Pondok Indah IVF Jakarta. Menurutnya, menjadi dokter kebidanan adalah salah satu hal yang disukai. Karena selain dapat berbagi informasi yang mengedukasi, juga dapat menyaksikan dan membantu bayi untuk lahir ke dunia. Halo dokter. Dokter. Halo Bayu. Selamat datang ya dok. Terima kasih Iya. undangannya. Ya, terima kasih juga sudah hadir. Apa kabar dokter, sehat? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Wah, cerah sekali dokter hari ini ya. Cantik banget ternyata lu Cantik jadi banget. pinter nih. Iya, bener kan? Karena aku spesial, beneran Iya, bener spesial. banget. Oke, dok. Seperti video yang kita sama-sama sudah saksikan tadi ya, dok. Nah, Oke. saya yakin bahwa masih banyak nih pemirsa di rumah yang masih belum paham mengenai kesehatan area reproduksi. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah seberapa penting sih kita harus menjaga area reproduksi dan di usia berapa nih kita sudah harus memulai nih menjaga area reproduksi kita nih, dok. Silahkan Oke. dokter. Ya, tentu saja penting banget ya. Area reproduksi itu kan seperti modal masa depan kita dong, karena berpengaruh kepada kesuburan nantinya. Kan pengen punya anak dong ya. Bener banget. Nah, jadi sudah harus dijaga sejak dini, bahkan sejak lahir sebenarnya. Jadi untuk kalian sobat sehat, mulai dari sekarang, detik ini juga ya harus sudah tahu gimana caranya menjaga area reproduksinya. Oke, jadi memang harus dini mungkin. Betul. Iya, sudah harus bisa menjaga area reproduksinya masing-masing. Oke. Ya. Nah aku juga mau nanya nih dok. Kira-kira ada nggak sih dok cara terbaik kita untuk menjaga area reproduksi khususnya nih untuk para wanita dan juga pria? Silakan. Oke, ya jadi
untuk para wanita, terutama kayak Mayu tadi anyang-anyangan Iya, ya. bener Nah, banget. itu salah Anyang-anyangan nih, satu Dok. betul juga kata Ega ya, Anyang-anyangan, kurang iya. menjaga area reproduksi. Nah, caranya adalah menjaga agar daerah kewanitaan kita tidak lembab gitu ya. Jadi kalau cebok yang bersih dielap lagi pakai anduk bersih, anduk kering atau tisu kertas. Nah, terus kemudian jangan nahan pipis dan minumnya minimal berapa? Ega 2 liter 2 liter. sehari. Iya. Oke. Gitu. Sementara kalau untuk laki-laki, jadi jaga area kepriaannya, area kemaluannya Kemaluan itu laki-laki. juga tidak boleh lembab dan dari daerah panas, dari suhu panas nggak boleh. Ya, terus kebersihannya, terutama yang belum disunat, ya itu harus dihindari dari kotoran-kotoran yang ada di dalam sarungnya itu, gitu ya. Jadi kalau bisa disunat, lebih baik disunat. Secara medis itu sangat menjaga kesehatan area reproduksi. Oh baik dok, jangan-jangan nih dok, Mayu tadi ini kurang minum nih. Iya bener Bener banget. nggak? Tadi tuh aku kayak Mayu mana gitu kan. Ah, Jadi aku kan, minumnya benar. tuh buru-buru. Ini nih Ega dok, bukan aku Ega. Pokoknya Ega. Kita minum harus cepet, dokter udah dateng, jadi harus cepet-cepet datang ke sini. Aku baru mau minum nih ya. Oke. Terus dipanggil sama Ega. Jadi udah habis deh. Tapi nih dok, kalau misalkan lebih dari 2 liter, boleh nggak tuh? Boleh dong, Boleh. minimal 2 liter. Oh, Bahkan minimal 2 Oh, liter. Oh oke. bahkan Saya kalau kira- lagi promil 2,5 liter ke atas. Oh 2,5 liter ke Mm-mm, atas. lebih Oh, baik. Oke. Mungkin juga untuk pemirsa di rumah yang mungkin bingung kan, kalau 2 liter tuh ngukurnya gimana? Nah, sekarang kan udah banyak nih kayak apa sih Betul. tumbler atau botol ya? Tumbler, iya. Nah, botol yang ukuran 2 liter, jadi itu bisa dibawa kemana-mana dan juga udah bisa kita jadi tahu tuh kira-kira sudah 2 liter atau belum, Iya. seperti itu. Dan ternyata dok, masih banyak nih pemirsa yang masih bingung, yang masih belum paham mengenai kesehatan reproduksi. Tapi stop, jangan jawab dulu, tahan dulu dok ya, biar makin Iya, penasaran betul, ya. Jangan kemana-mana, tetap di Babyside. Kenalin, gue Kamsel. Hobi gue denger musik. Bisa dibilang gue anak senja. Tapi ya tetap, kalau ngopi, minumnya kopi dulu. Hai, nama aku Nadila Safinia. Di setiap hariku, banyak sekali aktivitas yang aku lakukan. Apalagi di hari weekend, paginya olahraga, siangnya ngumpul bareng teman, sorenya nonton film, malamnya aku lanjut belajar deh. Semua itu butuh tenaga ekstra. Makanya aku selalu menjaga tubuh aku agar tetap wangi. Sampai aku punya banyak parfum yang berbeda di setiap minggunya loh. Tapi setelah seharian beraktivitas, hanya ada satu parfum yang buat aku jadi segar seharian. Baru, Honey Rose dari Summerbucks dengan Fight Booster Active. Paling ampuh cegah bau matahari dan keringat. Dengan perpaduan wangi bunga mawar dan madu, sensasi keharuman yang menyegarkan. Apapun aktivitasnya, dengan Summerbucks pasti semangat. Summerbucks, segar dan tahan lama. Cocok untuk anak muda. Say no to apap dengan Summerbucks.
Sobat Sehat, masih bersama kita di Mediside, memulai hidup sehat selangkah lebih awal. Transisi perubahan pada masa remaja ternyata cukup sulit loh, karena terdapat perubahan dalam tubuh. Contohnya adalah perubahan hormon dan juga reproduksi. Sayangnya, minimnya edukasi kepada para remaja nih tentang kesehatan reproduksi membuat anak-anak remaja ini melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat. Betul banget. Ya, untuk Nah, tapi sebelum itu Ya. nih ya, aku punya beberapa tayangan video nih dokter dan juga Ega dan juga Sobat Sehat yang ada di rumah. Dan pertanyaan dan video-video nanti itu akan dijawab nih oleh dokter Upik. Oke. Penasaran kan video apa yang akan kita tampilkan? Ini dia video yang pertama. Oke dokter, tadi kan sudah dilihat ya, katanya itu dengan cara melipat kaki, terus juga ngasih tekanan sedikit, itu menambah kepuasan nih untuk wanita. Gimana nih menurut dokter, apakah berpengaruh untuk kesehatan reproduksi khususnya untuk wanita? Gimana dok? Oke, tayangannya bagus banget ya. Jadi kita ngomongin masturbasi pada wanita gitu ya. Oke. Nah, kalau ngelihat tayangan tadi, kan prinsipnya setiap tren itu ada sisi positif, ada sisi negatifnya dong. Nah, kalau sisi positifnya adalah kalau kita bandingkan dengan perilaku seks yang tidak aman ya, seperti berganti-ganti pasangan ya, tentunya masturbasi tadi sebagai salah satu alternatif untuk perilaku seks yang lebih aman. Walaupun dikatakan sehat, tidak sepenuhnya sehat. Kenapa? Karena bisa menimbulkan dampak-dampak negatif terutama secara psikologis gitu. Psikologisnya apa nih Sobat Sehat? Jadi rasa ketergantungan, kecemasan, mungkin takut dosa, atau bahkan yang sudah menikah atau punya pasangan menjadi tidak bisa menikmati hubungannya dengan pasangannya sendiri, dan itu kan tentunya tidak enak. Jadi kalaupun memang melakukan masturbasi itu dibutuhkan, kalau kepepet ya asal tidak berlebihan ya tidak masalah. Untuk kaitannya dengan kesehatan area reproduksinya sih insya Allah masih aman ya, tidak ada efek negatifnya. Tapi sekali lagi kalau dilakukan secara berlebihan tentunya tidak sehat gitu. Gitu Baik. Ega. Ya, jadi memang kita alangkah baiknya mungkin kita harus membuat kegiatan-kegiatan untuk lebih produktif. Nah, Betul. supaya kita lupa tuh dengan yang namanya masturbasi seperti itu. Karena kan memang kalau misalkan kita keseringan juga nggak baik. Ya. Tapi memang ini efeknya bisa kecanduan ya dok ya? Kecanduan. Kecanduannya. Udah ngerasa enak tapi ya jadinya tidak menikmati dengan cara yang lebih sehat kan Ya, gitu. betul. Apalagi katanya juga bilang kalau misalkan itu juga malah lebih dari narkoba. Benar? Oh ya, ya mungkin ya. Saya nggak pernah. Katanya gitu. Iya. Aku dengar-dengar tuh katanya lebih dari narkoba, jadi kayak sakau gitu ibaratnya ya gitu. Jadi maksudnya ingin melakukan lagi dan lagi seperti Iya. itu. Jadi memang ya ini untuk pemirsa di rumah jadi jangan berlebihan ya. Oke deh kalau gitu. Nah, satu video ini nggak kalah menariknya nih dok. Wow. Nah, penasaran? Penasaran banget. Sobat Sehat di rumah juga pasti Oke. boleh penasaran Pasti nih. lebih penasaran. Oke, kita sama-sama yuk tonton video yang satu ini. Ini dia. Iya. Oke dok, tadi juga di video itu diterangkan ya, dijelaskan bahwa ternyata darah menstruasi itu bermacam-macam. Ada yang merah, kuning, putih, itu bener dok? Benar sih, dari awal sampai akhir menstruasi itu biasanya suka berbeda-beda juga warnanya, tapi ada yang sehat dan ada yang tidak sehat. Kalau putih mungkin keputihan ya, gitu. Beda Bukan ya, beda ya, Jadi kita harus beda. membedakan antara Oke, misalnya- Sobat Sehat, untuk lebih tepatnya nih Ega, dokter, kita di depan kita sudah ada dummy. Nah, Oh, dummy dummy, ini betul. adalah properti untuk menunjukkan bentuk terus juga warna dari berbagai macam darah menstruasi Oke. nih. Nah, Ya. karena ini banyak di bawah ini, gimana sih dok cara kita membedakan darah menstruasi dalam keadaan normal dan juga tidak normal dok? Oke, kalau di sini ada 4 ya contohnya ya. Ini yang warnanya merah kehitaman, ini masih merupakan darah yang normal ya.
darah yang normal dan terutama biasanya di awal menstruasi. Mungkin mulai bercak-bercak, kemudian mulai hari kedua, ketiga, atau bahkan menjelang selesai itu agak ada gumpalan karena dinding rahim yang luruh gitu ya. Yang oh iya tadi menstruasi itu adalah dinding rahim yang luruh, jadi bukan darah kotor ya, sobat sehat. Jadi bedakan antara darah kotor dan menstruasi. Nah kemudian yang ini warna menstruasi yang biasa ya, yang normal juga. Warnanya merah cerah terang tapi nggak gelap gitu, nggak terlalu gelap. Nah jadi ini yang normal. Kemudian ini yang mulai berbusa nih, warnanya butek ya, merahnya merah butek agak ke orange-orangean. Biasanya ini ada infeksi yang namanya bakterial vaginosis karena khasnya adalah berbusa gitu. Nah terus kalau yang ini yang orange biasanya ada keputihan, infeksi atau kelainan lain di area reproduksi atau penyakit di dalam rahimnya sendiri. Jadi kalau misalnya warnanya yang menyerupai seperti ini, baiknya segera diperiksakan ke dokter gitu. Baik. Saya ngeri sama yang ini, Dok. Padahal normal loh. Serius. Kecuali Iya, tapi warnanya kayak menakutkan. Menakutkan. Gitu. Hitam pekat, ada apa? Bulir-bulir. Gumpalan, Oh, bulir-bulir lagi. tapi Gumpalan, oke. Menstruasi itu nggak cuma masalah warna ya, juga durasi. Lamanya kalau lebih dari 8 hari dan bergumpal jumlahnya lebih dari 5 pembalut hari, tentunya itu tidak normal sobat sehat. Terutama Mayu nih ya. Jadi Iya, kalau betul. banyak jumlahnya, ya itu juga nggak sehat. Jadi harus dilihat penyebabnya apa. Biasanya sih kalau para perempuan-perempuan nih ya kan panik gitu dong kalau ya kan beda-beda gitu kan. Warnanya beda. Iya, Warna gitu. hitam, apalagi berbusa Iya gitu. berbusa. Nah gimana nih sobat sehat yang ada di rumah dan juga ciwi-ciwi? Apaan sih Tuh, ciwi-ciwi? Ini tuh aku lagi ngobrol sama mereka. Ini bahasa apa? Bahasa Jaksel, bahasa apa gitu? Ya biar akrab aja. Oh, biar akrab. Ya kan sekarang udah tahu nih kondisi tubuh melalui berbagai macam darah menstruasi. Oke. Jadi tapi ngomong-ngomong tadi masalah ciwi-ciwi, aku bercanda tapi aku pengen tahu juga ciwi-ciwi. Pengen tambah lagi kamusnya. Emang Ega mah suka kayak gitu Ciwi-ciwi atau apa gitu. Oke, di selanjutnya kita mau ngapain lagi nih, Mai? Nah, selanjutnya ini kita akan ada sesi yang paling ditunggu-tunggu nih. Apa itu? Penasaran kan? Penasaran banget pastinya. Kan? Nah, tetap tontonin kita hanya di Mediside. Kenalin, gue Kamsel. Hobi gue denger musik. Bisa dibilang gue anak senja. Tapi ya tetap kalau ngopi minumnya kopi dulu. Nama aku Nadila Safinia. Di setiap hariku, banyak sekali aktivitas yang aku lakukan. Apalagi di hari weekend, paginya olahraga, siangnya ngumpul bareng teman, sorenya nonton film, malamnya aku lanjut belajar deh. Semua itu butuh tenaga ekstra. Makanya aku selalu menjaga tubuh aku agar tetap wangi.
Sampai aku punya banyak parfum yang berbeda di setiap minggunya loh. Tapi setelah seharian beraktivitas, hanya ada satu parfum yang buat aku jadi segar seharian. Baru, Honey Rose dari Summer Bucks dengan Void Booster Aktif. Paling ampuh cegah bau matahari dan keringat. Dengan perpaduan wangi bunga mawar dan madu, sensasi keharuman yang menyegarkan. Apapun aktivitasnya, dengan Summer Bucks pasti semangat. Summer Bucks, segar dan tahan lama. Cocok untuk anak muda. Say no to apap dengan Summer Bucks. Nama aku Nadila Safinia. Di setiap hariku, banyak sekali aktivitas yang aku lakukan. Apalagi di hari weekend. Paginya olahraga, siangnya ngumpul bareng teman, sorenya nonton film, malamnya aku lanjut belajar deh. Semua itu butuh tenaga ekstra. Makanya aku selalu menjaga tubuh aku agar tetap wangi. Sampai aku punya banyak parfum yang berbeda di setiap minggunya loh. Tapi setelah seharian beraktivitas, hanya ada satu parfum yang buat aku jadi segar seharian. Baru, Honey Rose dari Summer Bucks dengan Void Booster Aktif. Paling ampuh cegah bau matahari dan keringat. Dengan perpaduan wangi bunga mawar dan madu, sensasi keharuman yang menyegarkan. Apapun aktivitasnya, dengan Summer Bucks pasti semangat. Summer Bucks, segar dan tahan lama. Cocok untuk anak muda. Say no to apap dengan Summer Bucks. Anak muda. Say no to apap dengan Summer Bucks. Anak muda. Say no to apap dengan Summer Bucks. Kembali lagi di Mediside, memulai hidup sehat selangkah lebih awal. Berbicara mengenai kesuburan, pasti ada kaitannya nih dengan yang namanya pola pikir ataupun juga kebiasaan. Nah, kira-kira makanan apa saja sih yang dapat meningkatkan kesuburan baik untuk pria maupun juga untuk wanita? Betul nggak? Betul banget. Pasti banyak yang bertanya-tanya nih ya kan, mengenai makanan-makanan apa aja yang bisa meningkatkan kesuburan. Nah, mumpung ada dokternya, kita langsung tanya dokter aja ya. Oke, dokter, kita mau nanya nih dok. Tapi by the way, jangan bosan-bosan ya, karena kita bakal banyak nanya. Ini nih. emang banget ya dokter ya. Kita penasaran, jadi mumpung ada dokter, ada expertnya langsung, jadi kita Iya, tanyain. Oke. Nah, jadi begini dok, anak-anak remaja ini kan banyak sekali yang suka makan seperti cimol, cilok, seblak. Seblak. Ah. Aku tuh doyan banget sama seblak. Siapa sih yang nggak suka seblak? Suka seblak kan? Nah ini berarti yang pada suka yang namanya cilok, seblak seperti itu. Nah ini harus didengerin nih. Nah menurut dokter sendiri nih dok, kira-kira makanan apa saja sih yang dapat meningkatkan kesuburan baik untuk pria maupun juga untuk wanita nih dok? Silahkan dokter. Kalau kita ngomongin makanan, pastinya enakan makan yang junk food ya. Iya. Junk apalagi food, iya benar. micin, generasi micin. Iya, Iya, betul. Oke, tapi gimana pun kita boleh sih masih makan yang junk food, tapi tetap harus diimbangi dengan makanan sehat, gitu ya. Makanan sehat itu adalah makanan dengan gizi seimbang dan kalori yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, makanan sehat apa sih yang fokus untuk kesuburan gitu ya pertanyaannya ya? Tentunya yang mengandung antioksidan tinggi. Apa itu antioksidan? Jadi kalau kita makan makanan sampah, istilah bilangnya junk food kan junk food, Iya, ya kan bener, junk bener, food, bener, gitu kan bener. ya. Ya kalau makan junk food itu
reaksi oksidasi dalam tubuh kita itu meningkat. Nah, dan itu bisa mengganggu kerja sel di dalam tubuh kita sehingga bisa mengganggu kesehatan secara umum termasuk reproduksi. Nah, gimana cara meningkatkan kesuburan? Jadi makan makanan yang banyak antioksidan, contoh sayur dan buah seperti bayam, brokoli, kacang-kacangan, terus buah yang berwarna cerah, jeruk, alpukat. Nah, seperti itu. Dan juga jangan lupa protein tinggi. Gitu, proteinnya harus 40% ya. Kurangi yang karbo-karbo, cilok, seblak. Iya, itu doyanan kita. Iya, benar. Jadi sobat doyanan sehat tentunya harus seimbang ya. Proteinnya jangan lupa, antioksidannya buah sama vitamin sayurnya harus dikonsumsi. Oke, jadi intinya adalah kita makan seperti salmon, ikan-ikanan itu bagus banget. Wah, iya, boleh. Sayur-sayuran seperti bayam tadi ya, terus juga tadi ada buah-buahan yang berwarna cerah. Nah, oke kalau gitu. Jadi itu adalah makanan-makanan ya pemirsa, itu adalah beberapa sumber-sumber makanan yang dapat meningkatkan kualitas kesuburan baik untuk pria maupun juga untuk wanita ya dok ya. Dan yang paling terpenting adalah kita harus konsisten, oke? Kita harus konsisten, di mana jangan hanya sekali aja. Betul. Nggak boleh, oke? Jadi kalau misalnya kita nanti nggak konsisten, nah nanti sayang banget, nanti nggak ada hasil sama sekali. Iya. Sayang banget kan? Bener banget. Nah, ini nih sesi yang paling ditunggu-tunggu nih dokter Ega dan juga sobat sehat yang ada di Oke. rumah. Kira-kira kita akan apain sih? Kita mau Tanya dokter! Oke dokter, nah jadi hari ini kita akan men-challenge dokter. Iya. Ada tantangan. Ya, Nah, tapi sebelum itu minta tolong untuk teman-teman kru nih untuk memasukkan ya, Oke, boleh ya. pertanyaan-pertanyaan nih. baik, ya Mas ganteng yang satu ini, Ih. yang selalu siap siaga loh dari tadi megangin papan juga ya. Oke, terima kasih ya. Mas. Emang beneran kepo ya pertanyaannya? Iya, banyak? banyak bener. ya. Bener banget. Oke dok, aku jelasin sedikit ya dok Oke. ya. Ya, jadi di sini ada papan Google, di mana papan Google ini berisikan pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ya dicari oleh citizen yang kepo. Jadi dokter nih harus menjawab dengan cepat ya, mitos atau fakta. Bener nggak? Benar banget. Dan juga udah terlihat ya di sini ada beberapa pertanyaan yang isinya itu adalah faktor-faktor dan juga kebiasaan nih untuk apa ya, kebiasaan mereka gitu kan. Ya, betul, Oke, betul. langsung aja. Dokter ready? Ready dong? Udah siap ternyata Siap dong. dokter. Baik kalau gitu. Pertanyaan yang Pertama. pertama. Ya. Apakah benar memangku laptop bisa mengganggu kesuburan? Ya, fakta ya. Fakta. Kenapa? Karena ya, kalau misalnya ditaruh di paha, kalau laptop dipangku itu ada suhu panasnya. Dan kenapa sih testis itu menggantung di luar? Karena tidak boleh kena suhu panas seperti suhu tubuh bahkan. Jadi kalau mangku di laptop ada radiasi panas yang mengganggu kesuburan dari spermanya. Gitu. Oke, nah memang kita nih kalau lagi kerja ya kan, jadi kita suka lupa. Kadang-kadang lagi asik taruh di paha, Iya. taruh di paha ya. Iya, Akhirnya iya, nanti iya. bisa mengganggu kesuburan. Jadi hati-hati untuk pemirsa di rumah untuk lebih baik taruh di bawah aja atau taruh di meja aja seperti itu agar lebih aman ya kan. Jadi nggak mengganggu Oke, kesuburan kita juga. betul. Seperti itu ya. Oke, kalau gitu next question. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah benar bulu kucing dapat menyebabkan susah hamil? Benar Iya. nggak dok? Mitos ya. Soalnya Mitos. kasihan kucingnya ya. Jangan kucing yang disalahin. Oke. Ya, jadi prinsipnya kotoran kucing yang bisa menyebabkan gangguan kesuburan. Jadi bukan Oke. bulunya. Oke, baik kalau gitu. Nah, jadi ada 3 pertanyaan lagi nih dok. Nah, apakah benar duduk di atas jok motor panas bisa mempengaruhi kualitas sperma? Jawabannya cukup satu, mitos atau fakta aja? Fakta. Oke, Fakta. fakta. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Apakah benar agar subur wanita disarankan diet ketat? Mitos. Mitos. Oke, dan the last question. Apakah benar bersepeda berpengaruhi kesuburan pria? Fakta, bisa. Tapi Fakta. ada batasannya. Oke, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Dr. Upik Anggraini. Yeay. Luar biasa loh ya. Jadi dokter ini sudah menjelaskan dari awal sampai dengan akhir dengan sangat jelas ya kan. Iya. Jadi terima kasih banyak ya dok atas ilmu-ilmu yang sudah di-sharing kepada kita ya. Jadi benar-benar ini memang dokter yang spesial kan kata aku bilang. Iya. Dan juga dapat mengedukasi nih untuk kesehatan reproduksi seperti itu. Dan tidak terasa sudah 30 menit berlalu, jangan lupa untuk tetap tonton Medisite setiap Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi. Saya Garianto. Saya Mayole Fadila. Terima kasih kepada Dokter Upik Anggraini. Terima kasih. Dan salam sehat. Sampai jumpa. Sampai jumpa, bye-bye.